Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Halo Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Novita dan rekan saya Tara dalam acara Podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Halo Tara, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Novita. Hari ini podcast kita alhamdulillah ini kedatangan dua orang tamu spesial ya. Rekan kita juga. Karena Rekan kita biasanya juga karena ini. kita jaksa anak kebetulan ya. Iya. Jadi selalu pasti berhadapan dengan mereka ini gitu ya. Iya, rekan kita banget Iya, ini yang banget. sangat kita butuhkan nih. Siapa dia? Yaitu Bapak Pujiono Gunawan, AMD IPS HMSI selaku Kepala Bapas Kelas 1 Bandar Lampung, dan Ibu PK Bapas kita yang cantik, Mbak Maris Setiawati SHMH. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Selamat datang ini di ruang podcast Kejaksaan Ya. Negeri Bandar Lampung. Terima kasih kami sudah diundang dan ini menjadi satu kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dan berdialog terkait dengan tugas dan fungsi dari Bapas. Ya. Kita punya satu pantun loh. Oh iya, boleh. Boleh ya. Jadi dijawabnya cakep apa sikap? Karena di Lampung ini. Oh iya, sikap sikap kayaknya ya. boleh. Oke. Oke ya. Mentari pagi bersinar sungguhlah agung, Sikap. menyinari alam yang penuh harapan. Sikap. Terima kasih Kejari Bandar Lampung telah mengundang kami dan memberikan kesempatan. Yeay. Keren nih. Jadi makin semangat kita podcast hari ini ya kan. Iya. Emang Bapas ini luar biasa pokoknya. Benar. Jadi mungkin gitu ya. Kita ini kan sebagai aparat penegak hukum ya Pak Ibu ya. Orang-orang tahu kan di luar itu cuma polisi ya, jaksa, hakim. Ternyata ada loh dalam sistem peradilan kita kan. Dikenal ada lagi satu nih lembaga yang masyarakat harus tahu gitu. Betul. Itulah Bapas ya kan, Balai Kemasyarakatan. Nah, di sini nih Bapak Ibu mohon dijelaskan gitu loh. Apalagi terutama dengan adanya KUHP ya nasional yang baru, dan kewenangan Bapas ini ternyata lebih luas lah gitu ya Pak Ibu ya. Bisa dijelaskan apa sih Bapas itu sendiri dan fungsinya seperti apa gitu Bapak? Baik, terima kasih. Jika kita berbicara tentang Balai Pemasyarakatan, mungkin masyarakat juga hanya mengenal di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat sekarang ini yang dulu Kemenkumham, Iya. sekarang Kemenimipas, itu mungkin masyarakat lebih mengenal Lapas. kepada Lapas, Rutan. Rutan. Dan ketika berbicara dengan Bapas ini apa gitu kan? Iya. Apakah makanan yang di dalamnya ada kue coklatnya? Dan memang nggak terkenal. Dan disinilah memang dengan adanya acara ini mudah-mudahan bisa tersosialisasikan apa sih itu Bapas dan apa sih tugas dan fungsinya dari Bapas itu sendiri. Ya karena itu tadi yang telah disampaikan bahwa masyarakat mungkin lebih mengenal lapas dan rutannya. Iya. Jangankan masyarakat, aparat-aparat Penegak pemerintahan saja sendiri seperti di Pemko maupun di Pemprov, ketika kita memperkenalkan diri dari Bapas ya tetap aja disebutnya lapas. Meskipun nanti di belakangnya baru bertanya Bapas itu apa Pak? Nah, baru kita jelaskan ya memang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 bahwa Bapas adalah merupakan satu lembaga ataupun instansi yang mempunyai tugas fungsi untuk melakukan pembimbingan kemasyarakatan. Ya. Pembimbingan kemasyarakatan ini dilakukan mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, sampai dengan post-adjudikasi. Jadi yang sudah berlaku saat sekarang ini masih di tataran peradilan anak. Nah, peradilan anak ini kita sudah berjalan karena peradilan anak sendiri sudah diundangkan lebih dulu. Iya. Sejak tahun 97 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang peradilan anak. Nah ini sudah berjalan. Nah, harapan kami dari Bapas di Undang-Undang KUHP yang baru ini, Bapas seharusnya ada porsi yang lebih besar di sana. Namun di KUHP itu hanya sedikit saja mengupas tentang Bapas, apalagi di KUHP itu tidak sama sekali mengupas apa tugas dan fungsinya Bapas. Nah, sementara di pasal 85 KUHP itu hakim dalam memutuskan satu perkara
harus mempertimbangkan ada beberapa poin A, B, C. Di antaranya ada 2 poin itu mempertimbangkan latar belakang sosial budayanya, latar belakang pendidikannya, dan itu yang bisa menjanjikan menurut persepsi kami selaku petugas Bapas, ya Balai Pemasyarakatan tentunya bisa menggali apa saja ataupun latar belakang apa yang menyebabkan dia melakukan tindak kejahatan, kemudian sikap perilaku dia di lingkungan keseharian di rumah maupun di lingkungannya sendiri itu seperti apa. Yang bisa menggali itu kan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah Balai Pemasyarakatan. Nah, harapan kami ya ini menjadi satu langkah yang saya memberikan apresiasi yang luar biasa ketika Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini melibatkan Balai Pemasyarakatan ketika ada kasus RJ yang kemarin ya, yang baru satu, namun dari wilayah hukum Pesawaran itu sudah ada 8 kasus yang sudah dimintakan litmasnya ke kami. Jadi berbicara tadi Bapak sampaikan, Bapak lah apa intinya tuh dari Bapak itu yang tahu betul gitu Pak ya untuk latar belakang itu dalam bentuk litmas itu ya Pak ya. Betul, Nah, ya. untuk litmas itu bagaimana Pak cara bisa disimpulkan dalam litmas itu Pak? Jadi dalam litmas itu kan petugas pembimbing kemasyarakatan itu menggali informasi ya, baik dari kliennya langsung, kemudian keluarganya. Jadi turun lapangan langsung ya Pak ya? Itu harus turun Langsung, ke lapangan. ke rumahnya Iya, langsung ke rumahnya gitu ya. langsung. Jadi kita menggali data dari kliennya, dari keluarganya, dari masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat. Ya, minimal RT, RW, bahkan kelurahan, tingkat kelurahan itu kita menggali informasi bagaimana klien kesehariannya, termasuk apa penyebab klien ini melakukan Tindak pidana ini. gitu Iya, kan. iya, iya. Sehingga harapannya melalui litmas ini, khususnya dengan KUHP yang baru, hakim ataupun mulai dari penyidikan, penuntutan dan sampai nanti proses persidangan itu sudah mempunyai gambaran bahwa klien ini melakukan kejahatan karena ada faktor ini. Oh iya, bisa jadi apa faktor lingkungan, Betul. atau mungkin faktor Memang ya ekonomi yang benar-benar keterpaksaan yang iya, harus dia lakukan. Iya, iya. Dan kita juga bisa memberikan gambaran bahwa dengan latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang pekerjaan misalnya, ya misalnya sambil contoh seorang tenaga kesehatan melakukan tindak kejahatan, tentunya kita bisa memberikan informasi bahwa klien ini mempunyai latar belakang pekerjaan selaku tenaga kesehatan loh. Mungkin bisa diberdayakan untuk kerja sosial di instansi-instansi yang terkait dengan kesehatan. Itu bisa dituangkan melalui litmas. Berarti ini pas banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung kami ya, bahwa memang keadilan itu tidak ada dalam buku, tapi ada dalam hati nurani kita ya. Nah itu bisa kita lihat ketika dari Bapas ini sudah banyak memperoleh informasi yang tertuang dalam litmas itu. Betul, ya kan. iya. Jadi insya Allah jaksa maupun hakim nanti jaksa dalam menuntut lebih bisa sesuai, oh ini latar belakangnya mengapa ini sampai melakukan tindak pidana seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya. Itu tadi yang Bapak sampaikan di Pesawaran sudah sempat banyak ya Pak ya. Sudah ada 8 kasus ya. 8 ya. 8 Nah, kasus yang dimintakan litmas yang ke kita. bisa disampaikan Pak, apakah ada kriteria khusus Pak, kasus-kasus ataupun perkara tindak pidana seperti apa yang bisa dimintakan untuk litmas tersebut? Ya, jadi untuk kasus-kasus yang bisa dimintakan litmas untuk terkait dengan KUHP yang baru ini adalah kasus-kasus yang ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun. Oh, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun dan itu Kok 5 tahun pas? Bisa nggak? 5 tahun pas itu KUHP-nya masih di KUHP-nya masih bisa. Oh, masih Karena bisa ya. di bawah ya, ya. 5 tahun kan, berarti 5 tahun itu masih bisa. Masih karena bisa ya. kata-katanya Iya. Masih Dan- ya, Lebih dari tidak 5 lebih dari 5 tahun. tahun. Iya. Jadi Masih 5 bisa tahun dong. pas 5 bisa. tahun masih bisa. Dan dia bukan merupakan pidana yang pengulangan atau residivis. Iya, iya, iya. Itu bisa dimintakan litmasnya kepada kami ya. Dan ya alhamdulillah sudah dari Pesawaran itulah yang merespon ketika ada kasus yang dimungkinkan untuk dijatuhi pidana kerja sosial maupun pengawasan, itu mereka sudah memintakan litmas dari kami.
Jadi sejak awal sudah kita lakukan pendampingan untuk pembuatan Apakah litmas. juga harus ada misal nih Pak, kan salah satu contoh ya kalau yang 5 tahun atau ke bawah kan seperti maaf seperti penipuan, Iya. penggelapan ataupun pencurian gitu Iya. kan hanya 5 tahun sampai 4 tahun ya. Iya. Apakah itu syaratnya juga harus ada perdamaian atau yang penting eh, ancaman hukumannya saja gitu? Apakah juga harus ada damai gitu dengan korbannya? Iya, jadi khususnya untuk kerja sosial dan pengawasan tadi, Ya. seperti yang diatur bahwa ancaman pidananya saja dulu. Oh, Ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan bukan pengulangan. Dan itu Bapak diharapkan bisa hadir di sana sejak awal. Jadi sama halnya dengan kasus-kasus anak, itu kita sudah melakukan pendampingan sejak mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pengadilan, bahkan nanti sampai dengan selesai putusan. Eksekusinya. Iya, eksekusinya. Apalagi dengan KUHP yang baru ini kan muara dari pidana ini tidak hanya melulu ke penjara. Iya. Ada pidana-pidana alternatif, yaitu tadi dengan kerja sosial, pengawasan yang dengan litmas diharapkan bisa memberikan gambaran. Itu tadi yang disampaikan di awal bahwa di litmas itulah kita rangkum semua informasi yang terkait dengan klien. Ketika kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan akan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, penyidikan melakukan penyidikan, penuntutan dan pengadilan itu sudah mempunyai gambaran. Ketika memutus, oh ini nanti kita tetapkan atau putuskan di instansi mana sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun Yang profesi. tadi Bapak sampaikan kerja sosial itu ya. Betul. Ya. Jadi kalau kerja sosial itu bisa di mana Pak itu? Apakah ada ketentuannya? Ketentuannya tidak ada memang, hanya tadi berdasarkan hasil litmas kita bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi, oh ini dia punya profesi sebagai tenaga kesehatan misalnya. Ya sebaiknya kita tempatkan yang bersangkutan ini ya sesuai dengan bidang tugasnya sebelum dia melakukan tindak pidana ini, supaya dia juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oh begitu. Itu kan tujuan Itu ada utama. pengawasannya nggak? Kita lakukan pembimbingan. Pembimbingan. Pengawasan itu oleh jaksa. Iya. Pengawasannya tetap oleh Betul. jaksa. Jaksa yang melakukan pengawasan, pembimbingan oleh kita. Iya. Nah, dari hasil pembimbingan ini, progresnya ataupun perkembangan selama melaksanakan kerja sosial itu kita akan laporkan ke jaksa selaku pengawas. Sudah dilaksanakan dengan baik atau belum pidana, kerja sosial ataupun pengawasannya. Ini saya kira itu. Jadi kita berbicara tadi biar masyarakat tahu kan ada kerja sosial nih, pengawasan. Mungkin bisa lebih dijelaskan Pak. Maksudnya pidana sosial itu seperti apa? Iya. Pidana pengawasan seperti apa gitu Pak. Jadi memang untuk merubah kultur, Iya. ya, kultur ini kan berbicara kultur kita kalau Iya. sudah berbicara karena ini kan baru betul. ya Pak ya, baru benar kita benar-benar Betul. kayak 2026 Sesuatu yang baru lah. ini gitu kan. Jadi kita yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita merubah kultur dan mindset Iya. dari masyarakat. Karena masyarakat sudah terbentuk kulturnya dengan KUHP yang lama yang dari zaman penjajahan Yang- Belanda itu. yang mana tujuan utamanya adalah melakukan pembalasan Iya. atau penghukuman. Nah, kalau dengan KUHP yang baru ini kita lebih mengedepankan kepada integrasi sosial, kemudian bisa membaurkan kepada masyarakat dan ada manfaatnya juga untuk masyarakat gitu melalui kerja sosial. Jadi tidak melulu ketika melakukan tindak pidana semuanya harus bermuara di penjara gitu kan. Iya. Sementara ada alternatif pidana, yaitu kerja sosial dan pengawasan. Jadi kerja sosial ini kita bisa rekomendasikan sesuai dengan tusi Bapas. Meskipun nanti yang memutuskan itu hakim gitu kan, merekomendasikan sesuai dengan itu tadi, latar belakang pendidikan, profesi, kemudian bagaimana keseharian di lingkungan, di rumah. Nah, kita bisa merekomendasikan untuk bekerja di satu tempat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesinya. Dan selama bekerja, itu yang bersangkutan bisa kembali ke rumah. Iya. Dan paling lama kerja sosial itu 8 jam.
per hari, Dalam satu hari. dalam satu hari. Dalam satu hari Kalau itu lamanya waktunya? lamanya waktu itu Tahunan bisa atau bulanan? maksimal 6 bulan. Maksimal hanya 6 bulan ya. Maksimal 6 Apakah bulan. bisa diperpanjang atau dikurangi? Ya itu sesuai dengan putusan hakim. Harus sesuai putusan Sesuai hakim dengan ya. putusan hakim. Nanti kerja sosial selama berapa bulan? Maksimalnya 6 bulan. Dan per harinya itu 8 jam. Misal nih Pak, misal dalam perjalanannya nih ya, ternyata orang yang melakukan kerja sosial ini tidak melaksanakan dengan baik dan benar, yang harusnya misal 8 jam, dia hanya 4 jam, atau hari ini harusnya kerja sosial, tapi dia nggak masuk gitu. Nah. Itu gimana Pak? Apakah ada konsekuensinya atau juga ada ya hukumannya juga lah gitu Pak ya? Betul. Jadi ini memang merupakan satu hal yang baru ya, KUHP yang baru, termasuk kita APH pun semuanya masih meraba-raba dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Meskipun dari informasi yang saya dapat dari rekan hakim, bahwasannya Mahkamah Agung sendiri sudah mengeluarkan semacam ketentuan ketika memutuskan satu perkara khususnya terkait dengan kerja sosial, di sana sudah ada tercantum dalam amar putusannya. Ketika itu tadi tidak dapat melaksanakan dengan baik, bisa ditarik untuk menjalani pidana penjara, gitu kan, pidana penjara. Dan kami petugas Bapas yang melakukan pembimbingan ini yang memberikan laporan kepada jaksa selaku pengawas bahwasannya OCA ini ternyata tidak dengan baik ini melaksanakan kerja sosialnya. Nggak pernah datang, gitu kan, nggak sesuai bandel nggak sesuai dengan waktunya, misalnya harus 8 jam, cuma 2 jam sudah pulang. Nah, kita juga punya instrumen untuk bisa mengukur, gitu kan, mengukur apakah Kepatuhan. bisa melaksanakan dengan baik kerja sosial yang sudah ditetapkan ini. Ketika tidak bisa, ya kita juga memberikan laporan itu tadi ke kejaksaan bahwa OCA ini nakal ini, gitu kan, kerjanya ya hari ini masuk, 3 hari enggak, gitu kan. Nah, ini bisa kita laporkan dan itu bisa nanti menjalankan amar putusan apa yang sudah dituangkan dalam putusan hakim. Itu biasanya sudah termasuk di dalam amar putusan itu. Jadi kayak mengganti denda lah istilahnya ya, kita ya. Subsidiarnya sebagai apa gitu ya. Kurang lebih seperti pidana bersyarat dulu. Iya. Pidana bersyarat dulu kan ketika kita dijatuhi pidana bersyarat selama sekian lama tidak perlu dijalani, betul, gitu kan. tidak perlu menjalani pidana ketika sampai dengan selesai baru tidak melakukan pengulangan kembali. Nah, ketika mengulangi kembali ya ditarik, dia harus menjalani pidana gitu. Nah, sama kurang lebih lah kerja sosial seperti itu. Nah, terus kalau nggak gitu nanti netizen nggak tahu nih ya kan, enak betul dia hanya nyapu-nyapu aja gitu kan. Oh ya nih, nah pengen dengar nih suara merdunya Ibu Maris kita ini ya kan. Harus ya. Nah, tentang restoratif justice. Kalau nggak salah kan tadi Bapak cerita di Bandar Lampung sudah pernah ya Bu ya, restoratif justice ya. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana Bu Bapas untuk berkontribusi dan mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat ya. Karena kan saya pernah waktu itu ya ikut seminar tentang RJ. Mungkin ya di satu sisi mungkin maksudnya baik ya RJ itu, tapi karena RJ itu kan pasti ya yang disampaikan tadi ya sampai ke rumahnya, sampai mungkin masyarakat jadi tahu, mungkin yang tadinya nggak tahu kalau maaf di rumah itu ada yang melakukan tindak pidana, jadi tahu, pasti kan adalah rasa di masyarakat dia malu ataupun jadi ya kan, karena kadang hukuman di sosial itu lebih berat ya Pak. Iya. Betul. Bagaimana tuh Bu Maris dalam menyikapi hal tersebut? Oke, jadi dalam hal ini Bapas memang mempunyai peran di dalam pelaksanaan RJ, karena kan kita tahu bahwasanya paradigma pemidanaan saat ini kan bergeser dari yang tadinya pembalasan, sekarang mengarahnya pada RJ ya, pemulihan, di mana di situ penyelesaian perkara untuk memulihkan dengan di situ melibatkan pelaku, korban, terus keluarganya dan juga masyarakat, yang mana di situ nantinya intinya perbaikan seperti itu. Nah, tentunya di dalam proses RJ ini Bapas
mempunyai peran misalkan dalam hal memediasi. Bapas menjadi mediator ataupun fasilitator. Ketika ternyata misalkan kayak tadi dijelaskan oleh Bapak bahwasanya Bapas bisa melakukan litmas untuk yang perkara dewasa. Kalau anak kan wajib ya. Kalau setiap perkara anak wajib dilakukan litmas oleh Bapas, karena kalau tidak ada litmasnya bisa batal demi hukum. Nah, tapi kalau untuk yang dewasa ini, untuk yang ancamannya di bawah 5 tahun ini, bahasanya bukan wajib, tapi dapat dimintakan gitu. Karena kalau bahasanya wajib nanti APH lain nanti polisi jaksa di mana nih dasarnya kita wajib memintakan litmas untuk yang tersangka dewasa yang ancamannya di bawah 5 tahun seperti itu. Tapi di sini kalau yang untuk tersangka dewasa itu sendiri sesuai dengan KUHP-nya pada pasal 85 bahwasanya di situ dijelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan punya tugas pembimbingan dan juga jaksa yang melakukan pengawasan terhadap pidana kerja sosial. Karena pidana kerja sosial itu sendiri kan merupakan salah satu alternatif dari pemidanaan ya. Di situ juga memperhatikan pemulihan, pemulihan. Jadinya di mana di situ kalau misalkan Bapas dimintakan litmas oleh APH lain, baik itu polisi atau jaksa ataupun hakim, di situ Bapas punya peran dalam RJ tersebut sebagai mediatornya. Mungkin ketika kita ngelitmas pelaku ataupun korban belum ada perdamaian, di situ bisa peran Bapas hadir di situ. Jadi ketika belum ada perdamaian, kita kan selain melakukan penggalian data ke pelaku, ke keluarganya, ke masyarakat, kita juga melakukan penggalian data ke korban. Jadi kita ingin tahu dalam kasus ini apakah sudah ada perdamaian atau belum. Nah, di situ kita hadir kepada korban bagaimana terhadap perkara ini, apakah pihak pelaku sudah meminta maaf atau belum, sudah ada perdamaian atau belum. Nah, sudah ada ganti rugi atau sudah belum ganti gitu rugi atau misalnya belum, seperti merugikan itu. ya. Nah, terus kalau ketika misalkan korban nggak bisa, ini pokoknya harus dihukum. Nah, tapi di situ kita ngasih mungkin sosialisasi atau informasi, memberikan informasi. Jadi terhadap perkara ini memang ancamannya di bawah 5 tahun. Jadi kalaupun misalkan ini nggak bisa dipidana karena ini bisanya misalkan kerja sosial. Jadi kalau misalkan nggak mau nerima ganti ruginya pun sayang, nanti mendingan ya kalau yang tadinya misalkan korban mintanya saya harus ini misalkan hanya dicuri misalkan nih kerugiannya 500.000, tapi dia mintanya itu yang nggak masuk akal, misal berapa juta gitu. Nanti dia udah nggak mau damai, nggak dapet ganti kerugian, tapi yang itu juga ternyata nggak dihukum, nggak dipidana penjara sesuai mau dia gitu misalkan kan. Nah, itu di situ kita punya peran menjadi mediator hingga nantinya misalkan setelah dia tahu jadi paham. Kayak kalau yang udah terjadi tuh kasus-kasus anak ya. Kalau dewasa ini kan kebetulan kemarin memang yang sudah ada perdamaian seperti itu. Nah, terus pada akhirnya setelah ada perdamaian, nah di situ bisa penyelesaiannya misalkan kalau yang anak diversi. Tapi kalau yang dewasa ya karena udah ada perdamaian, mungkin kita rekomendasikannya RJ mungkin di tingkat kepolisian atau di tingkat kejaksaan, atau kalau misalkan memang tidak bisa RJ ya kita rekomendasikan pidana kerja sosial seperti itu. Dan ketika kita merekomendasikan pidana kerja sosial atau misalkan kita merekomendasikan pidana pengawasan, misalkan kalau pidana pengawasan kan kliennya itu tetap berada di lingkungan masyarakat sebagai alternatif pemidanaan juga sama dengan pidana kerja sosial. Tetapi kalau pidana pengawasan, kliennya tersebut punya kewajiban tertentu, terus wajib lapor ke Bapas. Tapi kalau pidana kerja sosial, dia melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, pekerjaannya tadi sesuai yang tadi Pak Kabapas sampaikan, kita melihat dengan memperhatikan potensi dari klien kita, latar belakang klien kita seperti apa, dan pekerjaan apa sih yang memungkinkan dilakukan oleh klien yang kita, yang cocok dan iya. tentunya bermanfaat, terus juga Dan tidak memutus kehidupan juga. Tidak memutus kehidupan, dan tentunya tetap memperhatikan keamanan klien dan juga masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi di situ Bapak punya peran dalam RJ itu memulihkan gitu. Karena kan memang tujuan kita juga kan dapat kembali ke masyarakat, berintegrasi sosial seperti itu, dan tentunya tidak melakukan pengulangan tindak pidana.
Sesuai dengan tujuan pemidanaan ya. Luar biasa sekali nih ya. Jadi inilah tantangan untuk kita para APH ya, untuk KUHP baru ini. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Puji ya Pak ya, ini baru loh gitu kan ya, bener-bener baru, kita sama-sama belajar gitu. Karena berubah semua ini ya. Total, berubah Iya. total. Pak mungkin Pak untuk closing Pak, kita mau tanyakan nih sama Pak Puji sama Mbak Maris juga nanti ya. Sebagai ini Pak, regulasi yang membawa banyak pembaruan ya Pak ya, tentunya untuk implementasi KUHP nasional kita ya. Bapak, apa sih Pak harapan Bapak terhadap pelaksanaan KUHP nasional ini di masa yang akan datang? Ya. Jadi harapan kami selaku petugas Balai Pemasyarakatan adalah kami bisa dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan pidana. Sama halnya seperti peradilan anak, meskipun kalau di peradilan anak itu tadi wajib, ya kami dari Balai Pemasyarakatan membuka diri untuk bisa melibatkan kami dalam hal proses peradilan pidana, khususnya bagi pidana yang dimungkinkan untuk bisa dijatuhi untuk kerja sosial maupun pidana pengawasan. Sehingga posisi Bapas itu juga bisa hadir sejak awal, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses peradilan, dan pasca dari putusan itu sendiri. Mungkin saya kira itu. Oke, baik. Jadi dalam closing statement pada kesempatan kali ini terkait implementasi KUHP dan juga KUHAP serta Undang-Undang Pemasyarakatan tentunya tidak hanya dilaksanakan oleh salah satu instansi aja, tidak dapat hanya didukung oleh salah satu instansi saja. Tentunya memerlukan sinergitas dan juga kolaborasi dari semua aparat penegak hukum, sivitas akademika, masyarakat dan juga pemerintah dalam mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia yang tentunya adil, humanis, dan juga berorientasi pada pemulihan. Dan kami berharap karena banyaknya tantangan tentunya dalam implementasi ini, kami sangat mendukung adanya berbagai upaya dari segala pihak, tentunya dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh APH yang melaksanakan implementasi KUHP ini. Tentunya kami sangat berharap kita semua dapat mendukung implementasi KUHP untuk Indonesia lebih adil. Keren banget nih, jadi tambah ilmu kita. Iya bener. Karena ya sebagai APH ya inilah yang kita jalankan ya sehari-harinya. Oke, terima kasih banyak ini Baik. Pak Puji, terima kasih Sama-sama, banyak Mbak Maris Ibu. untuk Terima kasih. waktunya, untuk ilmunya, Ya. dan juga untuk sharingnya kepada Sobat Adiaksa dimanapun berada ya. Jadi memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami di sini para APH untuk menjalankan KUHP nasional yang baru, juga KUHAP yang baru. Kita berharap kita para APH ini dari penyidik, penuntut umum, dari PK Bapas, dan dari hakim dapat sinergi dengan baik dan dapat instansi kita ini tujuan pemidanaannya itu bisa tercapai dengan optimal sesuai dengan Harapan dari undang-undang dan iya. harapan dari negara kita sendiri. Bahwa keadilan itu tidak ada dalam buku tapi Ya, ada pada hati nurani kita. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.